Ini menjadi second house-nya lansia, karena saya melihat lansia-lansia yang saat ini mereka butuh perhatian, butuh kasih sayang. Mereka nggak butuh uang yang banyak saat ini. Ada satu orang juga, ya, dia memang begitu dia stroke, dia dicerai oleh istrinya, ditinggalin, dan dia bersyukur dia ditempatkan di tempat ini. Kita mengarahkan mereka untuk bisa mengenal kita lebih lagi. Mereka berani menyampaikan isi hati mereka, bagaimana mereka menyampaikan di saat mereka di rumah seperti apa. Banyak yang di rumah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang tak pernah tidur, terdapat sebuah tempat penuh kasih dan ketenangan. Panti Jompo Werdamana. Disinilah hati-hati yang tulus bekerja dengan sepenuh cinta dan dedikasi. Dengan saya, Ibu Deborah, pengurus dari Panti Werdamana. Sejak tahun 2010 ya, dengan pertolongan Tuhan sampai saat ini step by step bisa berjalan. Ya, penerimaan lansia tentunya kami selektif ya, karena keterbatasan kamar juga. Dan tentunya di usia 60 ke atas sampai tidak terbatas. Bisa oma, bisa opa, kondisi sehat, tidak mempunyai penyakit menular. Sebelum COVID, kami menerima lansia, kami survei ke rumah lansia. Tapi sekarang kami menerima lansia, kami melalui video yang dikirim keluarga. Keberadaan lansia itu seperti apa? Apakah mandiri, tidak mandiri, atau bed rest total? Karena itu tentunya beda penanganan. Kalau mandiri, dia bisa melakukan pekerjaan dalam arti bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri. Kalau yang tidak mandiri, berarti perlu mentor yang membantu. Misalnya dia kena stroke, tentunya mandi, makan, BAB, semua butuh media yang membantu. Nah, ada lagi yang bed rest total, kami tidak terima. Tetapi di saat dia sudah stay di sini, dia tiba-tiba bed rest total, tentunya keluarga harus menjadi mitra kami, harus mengirimkan atau mencari perawat khusus. Kalau keluarga tidak punya tempat untuk menampung, kami punya kamar yang khusus seperti itu. Dan keluarga harus bisa menempatkan atau mencari mentor lagi khusus untuk menangani seperti ini. Karena itu tentunya perlu infus, tentunya perlu obat-obat yang dimasukin, itu perlu perawatan khusus. Ya, ini paling maksimal kita hanya bisa menampung 10 lansia, karena fasilitas yang saya berikan itu satu kamar satu orang. Karena lansia itu beda, ya. Saya rindu mereka punya privasi sendiri, kamar sendiri, leluasa sendiri. Jadi tidak bisa satu kamar beberapa orang. Jadi kami hanya bisa menampung 10 orang lansia. Karena kami juga punya daycare, penitipan harian. Ya, jadi andai kata keluarga mau kemana lansianya tidak ada yang rawat, mereka boleh nitip. Untuk biaya, ya mungkin kalau yang daycare mungkin bisa lebih mahal ya, karena kebutuhan mereka yang nitip itu biasa pasti jauh lebih beda dengan yang permanen di sini. Setiap hari, pengurus Panti Jompo Werdamana menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memberikan perawatan terbaik bagi para lansia. Mereka bukan hanya memberikan makanan dan obat-obatan, tetapi juga perhatian, cinta, dan rasa aman. Nah, kenapa tadi saya katakan ini menjadi second house-nya lansia? Karena saya melihat
lansia-lansia yang saat ini mereka butuh perhatian, butuh kasih sayang. Mereka nggak butuh uang yang banyak saat ini. Dengan kita mengasihi, dengan berbicara, dengan membawa mereka jalan-jalan, itu happy-nya luar biasa. Nah, kita hanya menjadi penyambung tangan keluarga. Kita 2 bulan sekali, kalau ada berkat dari Tuhan, tentunya kita bawa ke puncak untuk hirup udara yang bagus. Kita bawa berenang supaya semua saraf jepit itu bisa semua jauh lebih baik. Buat mereka itu happy. Kita ada waktunya juga bawa mereka itu makan di luar. Mungkin kami makan tidak sebagaimana yang di restoran besar, tetapi dengan membawa mereka keluar dari zona panti ke zona tempat makan, mereka itu happy. Kita kasih kebebasan seperti itu. Ada waktunya kami juga bawa mereka ke mall-mall untuk mereka bisa melihat, oh ternyata di luar dari panti kami masih punya kesempatan untuk menikmati apapun yang terbaik di luar. Seperti itu. Ya, kita selalu membawa lansia yang masih bisa pakai walker juga, tetap kita bawa mungkin ke mall-mall yang nggak terlalu besar, nggak terlalu ramai, sehingga mereka leluasa belanja. Dan kami memberikan uang untuk lansia tersebut agar dia merasa bahwa dia kembali seperti dulu, punya uang bisa belanja. Mereka bawa keranjang, mereka beli makanan, mereka boleh ambil, mereka menyadari bahwa mereka itu sekarang tua tidak boleh makan yang manis-manis. Mereka itu sadar bahwa apa yang mereka mau beli itu mereka tanya dulu. Saya nunggunya di kasir, mereka belanja masuk, mereka bisa teriak, "Bu, ini boleh nggak ya?" Nah, dalam situasi seperti ini, saya selalu katakan boleh, karena itu bukan tiap hari. Para pengurus ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dengan senyuman tulus di wajah mereka, mereka mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang penuh kenangan. Mereka memahami bahwa setiap kerut wajah adalah jejak sejarah yang berharga. Di Panti Jompo Werdamana, pengurus tidak hanya merawat tubuh, tetapi juga jiwa mereka. Mereka memahami bahwa setiap manusia membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan, terutama di masa senja kehidupan. Nah, ada satu orang juga, ya, dia memang begitu dia stroke, dia dicerai oleh istrinya, ditinggalin. Nah, karena keluarganya juga tidak bisa menampung dia, akhirnya ditempatkan di sini dengan biaya yang kalau keluarga ini mampu, dia akan bayar, nggak bisa bayar. Nah, tentunya dia di sini juga membutuhkan pampers, nah ditambah stroke-nya, wicaranya. Nah, saat ini kita juga butuh untuk dia bisa diterapi wicara. Untuk berjalannya kami sudah terapi sendiri di sini, sudah lebih baik dan lebih baik. Karena kami di sini juga melatih ya, kami di sini juga melatih untuk kegerakan dia, apapun itu, sebagaimana kita udah MOU dengan terapis juga. Jadi di saat diterapi, nanti next kami yang terapi sendiri. Datang untuk angkat tangan pun susah, untuk bicara pun, buka mulut pun susah. Dan hari ini sudah bisa menyapa, sudah bisa senyum, melangkahnya juga bagus, karena setiap hari harus mendayung sepeda, dan melatih otot-ototnya kita ajarin bagaimana. Dan saat ini kita nanti bisa lihat jauh lebih baik. Dia dikirim adiknya ke sini karena sudah diserahkan sebuah surat cerai. Walaupun kondisinya udah sakit, ya diserahkan surat cerai dan dia harus tinggalkan rumah itu. Dia tahu banget dan dia bersyukur dia ditempatkan di tempat ini. Walaupun bicaranya kurang bagus, tapi dia tahu tempat ini yang terbaik untuk bisa menampung dia untuk saat ini. Yang saya mau sampaikan ini, dia dulunya juga pemulung dan dia juga sampai hari ini juga kondisinya buruk banget ya. Dia juga bisa sesek, kelihatan saya juga ada paru, dan istrinya
juga kena stroke. Dan saat ini saya melihat istrinya juga badannya juga udah mulai bengkak-bengkak. Dan dia punya anak saat ini lagi ada kasus ya, sedang di LP. Jadi faktor inilah memperburuk keadaan kedua lansia ini, suami istri ini, di mana si suami juga tidak bisa menghasilkan apapun lagi dan saat ini kondisinya cukup miris. Kami banyak yang membantu. Kami lebih memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi mereka tidak perlu berbayar. Kalau yang kondisi seperti itu, yang masih kita bisa tolong. Kalau kami tidak mampu, ya kami tidak bisa berbuat banyak. Karena saya juga bergerak di lingkungan sini, kita juga di RT kita juga banyak lansia-lansia yang membutuhkan uluran tangan, ya kita juga, karena saya punya lokasi nggak bisa nampung banyak, hanya bisa 10, jadi saya juga bekerja keluar untuk melihat keberadaan mereka, memberikan obat buat mereka, pampers, dan apa yang mereka butuhkan yang kami masih ada, dan mungkin seperti kursi roda, tongkat, tempat BAB, ya kami berikan. Dan kami juga menerima sumbangsi dari teman-teman atau orang-orang yang merasa barang-barang ini tidak berguna buat mereka, mereka sumbangsi ke panti kita dan kami salurkan lagi, seperti itu. Namun di balik senyum mereka, ada kisah duka yang jarang terlihat. Melihat para lansia merindukan keluarga yang jarang berkunjung, atau menyaksikan kesehatan mereka yang semakin hari semakin menurun, adalah bagian dari kenyataan yang harus mereka hadapi setiap hari. Perasaan sedih dan haru seringkali menyelimuti hati para pengurus Panti Jompo Werdamana. Pasti untuk sukanya, karena kita melihat lansia-lansia ini kan seperti anak-anak kembali, seperti balita kembali, ya. Jadi kalau mereka di sini kita jadikan itu keluarga, bagian keluarga. Jadi katakanlah ini second house-nya mereka, ya. Jadi kami lebih familiar, kami selalu membawa mereka itu jalan, membawa mereka itu berenang, kegiatan-kegiatan itu ada, ya. Dan kalau saat ini melihat mereka senang, kita senang. Tetapi kalau di saat mereka sakit, yang dibutuhkan biasanya keluarga, tetapi keluarga tidak pernah hadir. Nah, endingnya kalau mereka dipanggil Tuhan, biasanya juga tim kami yang melayani semuanya. Tantangan terbesar adalah di saat lansia mengalami halusinasi yang tinggi. Jadi, apa yang mereka lakukan, mereka tidak mengerti. Kita tidak bisa marah, karena kami punya satu moto bahwa kita melayani dengan kasih. Ya, mereka itu tidak tahu, mungkin maaf apapun yang mereka lakukan, mungkin mereka BAB, mereka nggak sadar. Mereka mau taruh di mana, mau buang di mana, mereka tidak sadar. Jadi ini tantangan terberat. Bagaimana kita mengarahkan mereka sampai mereka bisa kembali berpikir dengan baik. Lagi dirawat ada, ya awalnya di sini baik masuknya. Tetapi endingnya seiring usia, semua penyakit datang. Ya, ada juga yang diamputasi. Semuanya kita nanganin. Yang pakai tongkat aja kita tetap mandiin. Karena kalau sudah stroke, kestabilan tubuhnya sudah tidak ada. Tetapi di antara duka, ada begitu banyak suka yang membuat hati mereka tetap kuat. Setiap tawa yang pecah, setiap cerita masa lalu yang dibagikan, setiap senyum tulus dari para lansia memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Mereka menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil, seperti melihat seorang lansia kembali bisa berjalan setelah sakit, atau mendengar mereka bernyanyi lagu favorit mereka. Nah, kami lansia begitu masuk, 1 bulan pertama kami tidak izinkan keluarga untuk visit. Karena lansia perlu bersosialisasi dengan kami sebagai pengurus dan bersosialisasi dengan teman-teman yang ada bersama dia setiap hari. Tentunya awal 1 minggu pasti agak sedikit nggak nyaman, ya. Nah, kenapa saya katakan harus sebulan supaya benar-benar
mereka itu merasa tenang di sini. Kita mengarahkan mereka untuk bisa mengenal kita lebih lagi. Mereka berani menyampaikan isi hati mereka, bagaimana mereka menyampaikan di saat mereka di rumah seperti apa. Banyak yang di rumah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Jadi kalau di sini dimanusiakan, itu mereka itu luar biasa. Menjadi pengurus panti jompo adalah pekerjaan yang penuh tantangan, namun juga penuh makna. Mereka belajar untuk menghargai setiap momen, untuk merayakan setiap pencapaian kecil, dan terus memberikan yang terbaik meskipun keadaan tidak selalu mudah. Mari saya undang untuk melihat lokasi panti. Silakan. Hai. Nah, di sini ini alat untuk olahraga mereka juga pagi supaya kaki mereka ada keseimbangan badan, tangannya bisa lebih kuat, bahunya nggak miring gitu loh. Jadi pagi mereka melangkah seperti ini, ya. Nah, ini dapur umum kita. Nah, dapur panti. Nah, ini khusus untuk lansia-lansia yang stroke, yang nggak bisa jalan, kita tetap kasih mandi di sini. Dia dapat pegangan ini, dan kita yang mandikan seperti ini. Kita hanya tutup dengan hordeng ini, jadi lebih safety ya. Pak, namanya siapa? Gunawan. Umur berapa? 57. Bapak sakit apa nih? Stroke. Udah berapa lama? Udah 2 tahun. Bapak tinggal di sini udah berapa lama? 8 bulan. Sering latihan nggak? Coba tangannya naik. Coba naik tangannya. Nah, Pak Gunawan itu setiap hari sangat ini membantu luar biasa. Coba lihat, iya. Waktu datang agak sulit, sekarang sudah bisa mulai, iya. Luar biasa, pelan-pelan, jangan keluarkan tenaga yang ini ya. Opung, umur berapa? 84. Dulunya kerja di mana? Dulu muda kerja apa? Oh, dulunya. Istri masih ada? Istri sudah nggak ada? Opung bisa jalan? Bisa. Coba pelan-pelan, coba harus semangat, coba. Semangat ya. Tong, umur berapa? Duduk aja. 89. 89? Iya. Udah 89? Iya. Istri kemana istri? Udah meninggal. Udah meninggal. Engkong sendiri di sini? Iya. Seneng nggak di sini? Ya, senang. Seneng ya? Iya. Bisa sholat? Bisa. Bisa. Sehat? Apa yang dirasakan sekarang? Cuman ini aja Bu, dengkul. Dengkul ya, tinggal obat-obat nyeri ya. Iya. Nama. Denny Hermawin. Denny Hermawin. Umur? 77. 77. Iya. Lahir tahun berapa? Tahun 45. 45. Seneng nggak di sini? Senang. Ini Pak Nana. Apa kabar? Baik, Sehat? sehat. Umur? Umur 80. 80. Dulunya kerja apa? Cari rongsokan. Cari rongsokan. Cari rongsokan itu pemulung ya? Iya, Iya. Dari dulu mulung? iya. Sekarang sakit apa? Kayak dengkul. Masih punya istri? Masih. Mana istrinya? Itu dia. Istri Pak Nana? Iya,
Umur berapa? Lupa. 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 Oh, sakit apa ini? Stroke. Stroke. Stroke tuh bengkaknya luar biasa ini. Hah? Udah nggak bisa jalan ya? Iya. 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 Sedih nggak bisa jalan? Sedih. Sedih? Sedih. Mau sembuh? Mau. Yang tadi saya sampaikan, yang paling urgent, yang sangat kami butuhkan di Panti Wedamana adalah untuk menutup seng ini. Karena hantaran panasnya sangat luar biasa. Kita di kamar, setiap kamar ada kipas angin pun tidak bisa menutup panasnya. Itu dari sini sampai ke depan bocor ya. Jadi memang perbaikan ini yang kami sangat butuhkan saat ini. Harapan saya, mengingat saya sendiri juga akan menjadi lansia. Harapan saya juga next generation untuk bisa meneruskan Panti Wedamana ini. Karena program saya apapun di sini, saya lebih memanusiakan manusia. Saya lebih jadikan kita itu sebagai media penyambung tangan Tuhan untuk para lansia. Karena saya lihat hari-hari ini di luar sana banyak sekali lansia-lansia yang terlantar dengan tanda kutip keluarga tidak sanggup untuk melayani orang tua. Kepada seluruh pengurus Panti Jompo Werdamana, terima kasih atas ketulusan, kerja keras, dan dedikasi kalian. Suka duka kalian adalah cerminan dari hati yang penuh kasih dan jiwa yang kuat. Kalian adalah pahlawan yang sejati, memberikan cinta dan harapan bagi mereka yang membutuhkan.